Apakah kalian pernah melihat produk ini, ini, ataupun ini? Tentunya produk seperti ini sangat sering kita jumpai. Tapi apakah kalian pernah berpikir kenapa produk ini bisa ada? Di video kali ini, saya dan teman saya akan sedikit menceritakan bagaimana suatu produk bisa ada dan muncul di masyarakat. Dan tentunya, kami akan menggunakan produk yang kami luncurkan, meja adjustable. Perancangan sistem terpadu merupakan salah satu mata kuliah teknik industri yang mengintegrasikan semua keilmuan di teknik industri. Perancangan ini dilalui dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat mengkaji produk yang direncanakan terhadap potensi permintaan saat ini. Apakah permintaannya tinggi? Permintaannya rendah? Siapa penggunanya? Atau yang paling ekstrim, ini akan bermanfaat atau tidak ya? Tahap pertama ini kita melakukan survei, kita mengolah data, kita mendeskripsikan pasar dari produk ini. Kita tentukan bagaimana strategi bisnis ini akan ditetapkan. Meja adjustable adalah produk yang direncanakan oleh kami. Dengan mendeskripsikan pasar, kami melihat secara geografis, secara demografis, secara psikografis, bahkan faktor perilakunya. Dan hasilnya, 93,7% responden kami memerlukan meja untuk menunjang kegiatan school from home. Kami juga menemukan bahwa sebesar 27,8% dari survei kami terdapat kendala terhadap penggunaan meja, yaitu ukuran meja yang tidak memadai. Tidak hanya itu, kami juga mempertimbangkan keputusan responden dalam memilih meja yang akan mereka beli. Kami memperlihatkan opsi produk yang sesuai dengan kendala mereka, perkiraan harga untuk membeli produk meja, hingga melihat sumber pendapatan dan besaran dari pendapatan mahasiswa tersebut. Setelah kita mengkaji potensi permintaan, saatnya kita mulai merancang produk. Produk dirancang menggunakan dua metode, kreatif dan rasional. Metode kreatif dilakukan brainstorming bertujuan untuk mendapatkan ide yang out of the box. Sedangkan metode rasional menggunakan 7 tahapan oleh Nigel Cross. Tahapan mulai dari klasifikasi tujuan perancangan, penetapan fungsi, spesifikasi, hingga karakteristik produk, baik dari sisi customer dan engineer, serta membangkitkan alternatif-alternatif rancangan yang dievaluasi berdasarkan nilai atau bobot dari setiap alternatif. Tahapan diakhiri dengan rekayasa nilai yang di dalamnya bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diberikan kepada customer, sementara menekan biaya produsen. Untuk mencapai rasa keergonomisan dari produk yang kami buat, maka dibutuhkan perhitungan yang sesuai dengan standar perhitungan antropometri. Data antropometri itu apa sih? Data antropometri itu berupa sekumpulan data yang di dalamnya berisikan ukuran-ukuran tubuh manusia yang kemudian akan kami olah dan kami dapatkan hasilnya untuk perancangan produk yang akan kami proses. Di sini kami menggunakan 5 data antropometri, yaitu ada tinggi mata duduk. Dari data tinggi mata duduk ini, kami mengharapkan data tersebut dapat membuat pengguna dapat duduk dengan postur tubuh yang tegak tanpa harus membungkuk. Yang kedua, ada panjang lengan bahu duduk. Data ini kami mengharapkan dapat memenuhi pergerakan tangan saat bekerja menggunakan meja adjustable ini. Yang ketiga, ada lebar telapak tangan sampai ibu jari. Data ini diharapkan dapat memberikan angka yang dapat membuat telapak tangan dapat bergerak secara leluasa. Yang ketiga, ada tinggi lutut duduk. Data ini diharapkan sebagai acuan ketinggian meja sehingga pengguna tidak perlu membungkukkan badannya untuk dapat menggunakan meja adjustable ini. Dan yang terakhir ada panjang siku ke siku. Di sini kami berharap bahwa meja yang akan kami buat ini dapat berukuran sesuai dengan ukuran siku ke siku yang dimiliki oleh rata-rata orang. Setelah kami merancang produk berbasis antropometri, kami melanjutkan dengan memilih serta merancang proses manufaktur. Kami mulai mengkategorikan tiap material dan part tersebut apakah perlu untuk dibeli ataupun dibuat. Setelah kami mengkategorikannya, saatnya kami memilih proses manufakturnya.
dimulai dengan mengidentifikasi bentuk part dan bahan yang digunakan. Kami juga melihat dimensi dari part atau material tersebut. Selain itu, dalam proses pemilihan manufaktur, kami memperhatikan perkiraan laju permintaan terhadap produk kami, sehingga dapat memutuskan dengan lebih tepat serta bagaimana proses pengerjaannya. Setelah itu, kami mengkategorikan proses dan menentukan departemen serta alokasi mesin yang dibutuhkan. Kategori tersebut kami bagi menjadi 3, yaitu prefabrikasi, fabrikasi, dan assembly. Di mana di prefabrikasi kami memiliki departemen pengukuran dan pemotongan. Di kategori fabrikasi, kami memiliki departemen pengeboran. Dan di kategori assembly, kami memiliki departemen pengelasan, penghalusan, dan perakitan. Rancangan stasiun kerja. Stasiun kerja dirancang agar setiap fasilitas kerja yang digunakan dalam pemanufakturan produk dapat memenuhi nilai EASNE atau enak, aman, sehat, nyaman, dan efisien dengan penggunaan data antropometri yang dijadikan acuan untuk perancangan stasiun kerja yang ergonomis. Untuk menganalisis nilai biomekanika dan beban postural, digunakan assessment RULA atau Rapid Upper Limb Assessment dan mensimulasikannya di perangkat lunak CATIA. Part kritis yang kami tetapkan dari meja adjustable ini yaitu part tiang horizontal bawah dengan panjang 520 mm. Part tersebut memiliki peran yang cukup krusial dalam komponen secara keseluruhan dari meja adjustable ini. Dari letaknya yang merupakan dudukan utama dari adjustable dan kaki dari meja adjustable. Sehingga ketika tidak ada part ini, maka meja ini tidak dapat berdiri sesuai jarak yang dibutuhkan agar kaki dari pengguna nyaman dan dapat bergerak secara leluasa. Ukuran dari part kritis ini yaitu sepanjang 520 mm dengan material yaitu berupa hologalvanis dengan ukuran 40 x 40 dengan ketebalan 1 mm